Bertemu lagi bersama Ibu. Apa kabar hari ini? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, apakah anak-anak semua sudah sarapan? Yeay, pintar! Anak-anak, mengapa perlu sarapan? Karena sarapan pagi itu baik untuk kesehatan. Nah, sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa, Ibu mau cek apakah semua sudah mengisi link absen yang telah Ibu kirim. Jika sudah, berarti saatnya kita masuk dan belajar. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin mengajak anak-anak semua untuk menyanyi sebuah lagu terlebih dahulu. Ayo kita bernyanyi bersama. Aku rindu sekolah, tapi harus di rumah. Virus corona di mana-mana, aku tetap di rumah, belajar dari rumah. Itu juga sekolah. Tunggu vaksin corona sudah ada, nanti pasti sekolah. Di sekolah ada guru yang selalu menungguku. Di sekolah aku bermain dan belajar sampai menjadi pintar. Nah, anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu itu, Ibu harap anak-anak semua lebih semangat. Nah, pembelajaran kita pada hari ini adalah dari tema 6, Cita-citaku, subtema 1, Aku dan Cita-citaku, pembelajaran 1. Ayo kita belajar dengan penuh semangat. Let's go! Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, apakah anak semua punya cita-cita? Apakah sudah membayangkan nanti mau jadi apa di kemudian hari? Atau sudah membayangkan ada pekerjaan atau sebuah kegiatan suatu hari? Nah, atau anak-anak juga pernah membayangkan nanti mau jadi seorang pilot, polisi, dokter, atau apapun lainnya. Nah, anak-anak, mari kita belajar tentang cita-cita. Anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira pekerjaan apa yang ada dalam gambar tersebut? Nah, siapa yang tahu? Ya, betul sekali, guru. Siapa yang cita-citanya ingin jadi seorang guru? Oke, berarti ada yang ingin jadi seorang guru ya. Nah, anak-anak, tugas guru itu adalah untuk mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Nah, siapa yang ingin jadi guru? Berarti dia harus bisa mendidik siswa dan dengan ilmu dan memberikan contoh yang baik saat di sekolah. Lalu yang kedua. Nah, anak-anak, gambar ini gambar apa ya? Ibu yakin pasti anak-anak semua tahu. Ya, polisi. Nah, gambar ini disebut dengan polisi. Siapa yang mau jadi polisi? Nah, anak-anak, kegiatan utama dari polisi ini adalah menjaga keamanan negara, ketertiban masyarakat, dan memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, siapa nih yang mau jadi polisi? Oke, yang ketiga, coba anak-anak perhatikan lagi gambar ini. Apa sih ini? Pasti anak-anak
tahu dong ini pekerjaannya apa? Siapa yang pernah sakit dan pergi ke rumah sakit? Pasti ketemu. Ya, dokter. Nah, anak-anak, siapa yang cita-citanya ingin jadi seorang dokter? Nah, dokter ini kegiatan utamanya adalah mengobati dan merawat pasien yang sakit. Jika ada yang sakit, berarti harus ke rumah sakit dan diperiksa oleh dokter, terus diberi obat oleh dokter, supaya kita bisa sembuh dari sakit-sakit yang kita alami. Ayo, siapa yang mau jadi dokter? Angkat tangan. Nah, yang terakhir di sini, coba anak-anak perhatikan lagi gambar apa ini yang ibu tampilkan. Siapa yang bisa menebaknya? Ya, betul sekali, pilot. Siapa nih yang cita-citanya ingin menjadi pilot, bisa menerbangkan pesawat? Nah, anak-anak, kegiatan utama dari seorang pilot ini adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan dengan selamat. Siapa nih yang pingin sekali jadi pilot? Angkat tangan. Nah, itu tadi beberapa cita-cita yang mungkin anak-anak tahu apa kegiatan dan pekerjaan tersebut. Nah, anak-anak, kalian pasti mempunyai mimpi atau harapan tentang kegiatan atau pekerjaan nanti. Nah, itulah cita-cita, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kalian miliki sehubungan dengan cita-cita kalian. Coba anak-anak semua tulis cita-cita kalian pada buku kalian masing-masing. Nah, kita masuk dalam teks selanjutnya. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena guru yang membuatnya tahu banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Inilah tulisannya. Tulisan ini dalam bentuk puisi yang berjudul Cita-citaku. Dengarkan ya, ibu akan membacakan cerita tersebut. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks yang tadi berjudul Cita-citaku itu di atas merupakan karya yang disebut puisi. Apa itu puisi dan apa ciri-cirinya? Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak perhatikan bagian teks puisi yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut. Kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ayo kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bersama ibu ya. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Nah, coba anak-anak perhatikan di sini. Ada berapa baris dalam puisi tersebut? Coba dihitung. Ya, ada 8 baris. Baris ini terdiri atas kumpulan kata-kata. Berarti, ya, pada puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi berapa bagian? Nah, coba anak-anak perhatikan pada puisi tersebut. Puisi tersebut itu terbagi menjadi 2 bagian. Nah, masing-masing bagian tersebut itu terkumpul atas 4 baris. Jadi satu bagian itu terdapat 4 baris. Jadi, baris-baris tersebut itu terkumpul menjadi 2 bagian saja. Nah, setiap bagian itu sering disebut dengan bait. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Nah, anak-anak, bunyi vokal terakhir itu adalah huruf A, I, U, E, O. Itu namanya bunyi vokal. Nah,
Sekarang ibu ingin jelaskan, coba anak-anak perhatikan pada teks puisinya. Di situ kata terakhir di situ ada depan, itu kita lihat pada baris pertama, ada anganku melayang ke masa depan. Nah, kata depan itu ada kata terakhir yaitu depan. Coba kita lihat huruf vokalnya. Di situ ada A. Berarti huruf vokal dari baris pertama itu ada A. Yang kedua itu coba kita lihat baris kedua. Di situ kata terakhirnya adalah guru. Aku ingin menjadi seorang guru. Nah, berarti kata huruf bunyi vokalnya adalah huruf U. Nah, coba perhatikan lagi baris ketiga. Di situ huruf terakhirnya yaitu A. Coba kita lihat kalimatnya. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Depan berarti kata terakhir. Coba anak-anak lihat huruf terakhir itu ada huruf bunyi vokalnya itu A, I, U, E, O. Berarti ada huruf A. Yang berikut baris yang terakhir itu baris keempat. Coba anak-anak perhatikan. Di situ guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, ilmu adalah kata terakhir. Coba kita lihat huruf vokalnya di situ. Kata ilmu ada huruf U. Berarti bunyi vokalnya adalah huruf U. Nah, yang tadi itu bagian pertama ya. Sekarang kita masuk pada bagian kedua puisi tersebut. Nah, di bagian kedua puisi tersebut itu baris pertamanya, aku akan berusaha mencapai cita-cita. Coba kita lihat kata terakhir. Kata terakhir itu cita-cita, berarti huruf vokalnya adalah huruf A. Yang berikut baris kedua, tak akan lelah aku mencari ilmu. Berarti kata terakhir itu adalah ilmu. Berarti huruf vokalnya adalah U. Baris yang ketiga, takkan aku berpangku tangan saja. Berarti kata terakhirnya adalah saja. Kita lihat huruf vokal terakhirnya itu adalah huruf A. Yang terakhir adalah demi tercapainya cita-citaku. Berarti kita lihat huruf terakhir itu adalah U. Dan bunyi vokalnya adalah U. Nah, tadi kita sudah temukan berarti bagian pertamanya itu huruf vokal terakhirnya itu berarti ada A, U, A, U. Dan bagian kedua itu ada huruf vokalnya yang kita dapat yaitu A, U, A, U. Jadi setiap bait itu bunyi huruf vokalnya adalah A, U, A, U, dan A, U, A, U. Nah, anak-anak, pertanyaan yang terakhir itu adalah apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Nah, jawabannya adalah ya, kita menemukan kata tersebut itu berselang-seling, yaitu ada huruf A, U, A, U. Nah, coba tunjukkan keteraturan itu. Nah, keteraturannya itu adalah pada bait pertama itu akhir kata setiap baris itu terdiri dari ada huruf hidup, yaitu ada huruf A, U, A, U. Begitu pula juga dengan pada bagian kedua, yaitu terdapat huruf hidup yaitu A, U, A, U. Anak-anak, bagaimana? Apakah anak-anak semua sudah paham dengan penjelasan ibu tentang puisi tadi? Semoga sudah paham ya. Nah, kita masuk pada percakapan antara Lani dan Udin. Ayo disimak dengan baik ya anak-anak. Udin, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam suatu puisi? Menurutku seharusnya bisa Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Emangnya kenapa Lani? Wah, betul juga. Aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apa cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolonganku. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa.
Ah, Udin, jangan bercanda itu. Nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu bisa memeliharanya? Nah, amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Nah, perhatikan gambar ini. Kucing juga memiliki seekor anak. Kelinci juga memiliki anak, dan ayam juga. Nah, gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Nah, anak-anak, ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu. Dari anak-anak hewan menjadi hewan biasa, jadi ketika mereka dilahirkan, tentunya tidak langsung besar, tetapi mereka juga harus melalui tahapan pertumbuhan. Hewan dan manusia juga mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan ini membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Nah, hewan juga mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis itu perubahan bentuk pada siklus hidup seekor hewan, seperti contohnya kupu-kupu. Tapi hewan lain seperti kucing tidak mengalami yang namanya metamorfosis. Nah, di antara hewan yang mengalami metamorfosis ini, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapnya. Ada juga yang tidak. Nah, hewan-hewan ini mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Kan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, anak-anak, coba susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar berikut ini. Dan berilah nomor urut pada gambar sehingga menjadi nomor urut yang benar. Nah, di sini ada gambar kucing. Nah, kalau kucing ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tetapi dia tidak bisa mengalami metamorfosis. Berarti dia tidak mengalami perubahan bentuk, hanya mengalami pertumbuhan dari kecil hingga dewasa. Nah, tidak ada pertumbuhan bentuk apapun. Awalnya itu dari kucing kecil, lalu menjadi kucing remaja, dan menjadi kucing dewasa. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap dengan kita belajar, anak-anak semua bisa mengerti dan paham. Jika belum mengerti, bisa tanyakan pada ibu melalui kolom chat di bawah. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa.